Shalom adik-adik, shalom adik-adik, shalom kakak, shalom semua yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti masih luar biasa. Amin. Dan pasti sehat dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Oke, kita memulai ibadah online kita, tapi sebelum itu kakak mau ajak semuanya yang ada di rumah dan yang ada di sini untuk berdoa ya. Semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih bisa Tuhan untuk beribadah kepadamu, itu semua karena berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih, berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan, kami mengundang kehadirat-Mu di dalam ibadah ini, di dalam rumah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau masuk ke dalam ibadah penyembahan kita. Adik-adik tetap duduk rapi, tetap duduk diam. Kakak undang semuanya untuk menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirannya hanya untuk Tuhan. Kita mau angkat satu lagu yang mengatakan saat ku tak melihat jalan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Adik-adik semuanya angkat tangannya, angkat suaranya buat Tuhan ya.
hadirat Tuhan. Kita mengkoneksi dengan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan turun. Semuanya kakak undang untuk menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Semuanya kakak undang untuk menyembah Tuhan. Yang di rumah saya undang untuk menyembah Tuhan. Papa, mama, adik-adik semuanya kakak undang untuk menyembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dalam hati kita. Kita mau koneksi bareng-bareng kepada Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu dengan Tuhan lebih lagi. Katakan haleluya. Sembah Dia dengan segenap hati. Sembah Dia dengan suara hatiku percaya. Sembah Dia dengan lebih lagi. Sembah Tuhan pada Yesus. Hatiku percaya hanya padamu Tuhan. Haleluya. Semuanya rasakan kehadiran Tuhan dalam keadaan adik-adik. Rasakan kalau Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan hadir di setiap rumah adik-adik. Tuhan akan menjamah adik-adik satu persatu. Makanya kita mau masuk lebih lagi ke dalam Tuhan Yesus. Kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami sudah naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau terima ya Bapa setiap penyembahan kami. Penyembahan yang keluar dari mulut dan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Hadirat-Mu kami rasakan saat ini Bapa. Kami mau lebih lagi di dalam-Mu Bapa. Amin Tuhan Yesus. Lebih lagi menyembah-Mu. Lebih lagi memuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk lebih lagi. Berkati kami satu persatu ya Bapa. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Sip. Semuanya masih semangat ya? Yes. Yang di rumah masih semangat ya adik-adik? Ada tepuk semangatnya Kak. Oh kita mau tepuk semangat ya? Oke kalau gitu kakak mau undang pertama bangkit berdiri dulu kali ya Kak. Benar, Semuanya Kak. adik-adik bangkit berdiri. Yang di rumah ikut bangkit berdiri. Karena kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Oke semuanya sudah berdiri. Untuk lebih semangat lagi kakak mau undang dulu semuanya untuk tepuk semangat. Kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Sudah lebih semangat? Kak, udah semangat belum Kak? Udah semangat Kak. Yang di rumah udah semangat Sekali ya? lagi Kak Karo. Oh sekali lagi. Oke. Sekali lagi ya kakak undang Yes. untuk tepuk semangat ya. Biar mantap Kak. Oke. Gitu. Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Yeah. Haleluya. Oke, kalau gitu semuanya mau kakak ajak goyang ya. Yes. Kita mau goyang kanan, goyang kiri, angkat tangan, semuanya pokoknya harus semangat. Oke Kak? Amin Kak. Oke Kak, kita angkat lagu pujian kita ya Kak. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus.
biar bumi akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Oke, semuanya adik-adik boleh duduk kembali, duduk yang rapi. Tahukah kamu kalau di Alkitab ada pahlawan-pahlawan iman? Siapakah orang-orang hebat ini? Yang pertama, Habel. Karena iman, Habel telah memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain, dan Allah berkenan akan persembahannya. Yang kedua, Henok. Karena iman, Henok terangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian karena dia bergaul karib dengan Tuhan. 3. Nuh. Karena iman, Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sekalipun diolok-olok, Nuh tetap taat mempersiapkan bahtera buat mereka semua. 4. Abraham. Karena iman dia mau meninggalkan kampung halamannya dan menuju tempat yang tidak dia ketahui. Karena iman juga Abraham mau mempersembahkan Ishak kepada Allah. Yang kelima, Ishak. Ishak juga memberikan berkat kepada Yakub dan Esau, karena Ishak memandang jauh ke depan. Yang keenam, Yakub. Karena iman ketika dia hampir meninggal masih memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada tongkatnya. 7. Musa. Karena iman, Musa setelah ia lahir, ia disembunyikan orang tuanya selama 3 bulan. Karena iman juga, Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada hidup bersama di istana Firaun. Karena iman, Musa mengadakan Paskah supaya anak-anak sulung Israel tidak binasa. Karena iman juga, Musa melintasi Laut Merah seperti tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. 8. Rahab. Karena iman Rahab tidak turut binasa karena dia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 9. Gideon, Yefta, Daud, semuanya para nabi-nabi, mereka semua orang-orang hebat, orang-orang taat, orang-orang yang benar-benar percaya penuh dan beriman kepada Tuhan dan melakukan persis seperti apa yang Tuhan lakukan. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Terima kasih. God bless you. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
Halo, salam adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kakak berharap semuanya ada dalam keadaan yang sehat, terus bersukacita dan penuh damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman? Angkat tangannya. Wih. Puji Tuhan ya adik-adik. Zaman sekarang, masa-masa seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Eri akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau adalah Allah kami, Kau adalah Tuhan kami, dan Kau adalah firman itu sendiri Tuhan. Tuhan, datanglah ke rumah kami masing-masing, dan puaskanlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dalam bahasa-bahasa kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang ingin Kau kehendaki untuk kami lakukan. Berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami hati yang terbuka untuk firman-Mu, agar firman-Mu bisa jatuh ke tanah hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang teladan dalam iman. Wah, Kak Eri, iman itu apa sih Kak Eri? Adik-adik, iman itu kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, adik-adik, kalau kita mengharapkan sesuatu pasti ada dasarnya dong ya. Nah, itu dasarnya adalah iman. Contohnya adik-adik, siapa yang percaya kalau nanti kita akan masuk surga semuanya, kita mendapatkan hidup yang kekal? Loh, kan kita kan sebenarnya nggak tahu ya adik-adik, itu kan masih masa depan ya, kita nggak tahu masa depan kita. Tetapi Tuhan berjanji dalam firman-Nya, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa dan mendapatkan hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Nah, itu namanya iman adik-adik. Iman kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan kekal. Seperti itu adik-adik. Jadi di Roma juga dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman itu, janji itu kita dengarkan dalam hati dan kita jadi percaya. Kita jadi percaya dan kita beriman. Meskipun kita nggak melihat, meskipun masih masa yang akan datang, tetapi kita percaya. Itu adalah iman adik-adik. Nah, saat ini Kak Heri mau kita belajar bersama-sama dari satu tokoh yang imannya luar biasa adik-adik. Dia adalah Bapa dari semua orang beriman. Ayo coba tebak siapa dia? Ya, pinter. Dia adalah Bapak Abraham. Bacaan hari ini ada di Kejadian 12, Kejadian 15, 16, 17, dan Kejadian 22. Nanti dibaca di rumah ya adik-adik. Kak Eri mau cerita 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Abraham yang akan mencontohkan kita bagaimana iman kepada Tuhan. Oke adik-adik, siap ya? Kak Eri mau ceritakan peristiwa yang pertama. Siapa yang tahu dari mana asalnya Bapak Abraham? Dari Ur Kasdim, jauh banget dari Israel adik-adik, dari tanah Kanaan sangat jauh. Bapak Abraham bersama keluarganya dari Ur Kasdim, dia pindah ke Haran, mendekat ke negeri Kanaan. Nah, ketika di Haran itu pertama kalinya Tuhan memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Nah adik-adik, itu adalah janji Tuhan kepada Abraham pertama kali ketika Tuhan memanggil Abram. Dulu namanya masih Abram ya, belum Abraham ya, Abram.
Nah, karena Abraham memegang janji itu, maka dia berangkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi adik-adik, Abraham memegang janji Tuhan bahwasanya Tuhan akan memberikan dia negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham, dan Abraham akan diberkati secara luar biasa. Bahkan dia akan menjadi berkat buat semua orang. Makanya Abraham percaya adik-adik. Ini adalah teladan kita. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, kepada Abraham, maka kita pegang janji dan kita laksanakan. Di ayat yang kelima dikatakan begini adik-adik. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Akhirnya Tuhan menyertai Abraham dan sampailah ke tanah Kanaan. Di ayat ke-7 dikatakan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Itu janji Tuhan adik-adik. Dan akhirnya apa? Tanah Kanaan menjadi tanah milik keturunan Abraham. Benar kan? Ishak, Yakub, terus Israel, semuanya menduduki tanah Kanaan. Itu karena iman Abraham kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Jadi yang pertama kan luar biasa iman Abraham ini ya. Dia belum melihat negeri itu, tapi dia melangkah bersama Tuhan. Dan dia akhirnya mendapatkan tanah itu sesuai dengan janji Tuhan. Adik-adik, sekarang peristiwa yang kedua adik-adik bisa baca di Kejadian pasal 15 sampai 17. Peristiwa seperti ini adik-adik. Saat itu Bapak Abraham sudah lanjut umurnya. Dia sudah tua, 99 tahun adik-adik. Adik-adik punya opung nggak yang umurnya sampai 99 tahun? Seberapa tuanya dia? Nah, kalau zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Zaman dulu tuh 99 masih seger mungkin, karena kan beda dengan kehidupan sekarang. Abraham dan istrinya, Ibu Sarah itu belum punya anak, belum punya keturunan. Abraham bingung, kalau aku nggak punya keturunan, nanti diwariskan ke siapa? Dan Tuhan berfirman kepada Abraham. Ayat keempat di pasal ke-15. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuh adik-adik, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan punya anak kandung yang akan menjadi ahli warisnya. Next, di ayat ke-5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Adik-adik semuanya, Abraham dalam umur yang tua dijanjikan Tuhan akan mempunyai keturunan, anak kandung sendiri dari Ibu Sarah, dan keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik kalau menjadi Abraham, apakah adik-adik percaya akan firman Tuhan, akan janji Tuhan? Yang dilakukan Abraham di ayat selanjutnya adik-adik. Ayat ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan ya adik-adik. Dan akhirnya cerita berikutnya, Abraham punya anak kandung tetapi dari Hagar, pembantunya bujangnya Sarah, namanya Ismail. Tetapi bukan ahli warisnya Abraham. Ahli waris Abraham dari anak kandungnya dari Ibu Sarah. Dan puji Tuhan, di umur yang ke-100 tahun adik-adik, Abraham dikaruniai anak kandung dari Ibu Sarah. Namanya siapa adik-adik? Benar, namanya adalah Ishak. Itu adalah penggenapan janji Tuhan adik-adik. Abraham gak tahu di masa tuanya, mana mungkin dia bisa mempunyai anak kandung dari Ibu Sarah yang juga sudah tua. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Abraham percaya
kalau Tuhan akan mengenapi janjinya, dan ternyata Tuhan memang tidak pernah ingkar janji. Tuhan memberikan keturunan, yaitu adalah Bapak Ishak. Puji Tuhan, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau cerita tentang peristiwa yang ketiga ya, yang dialami Abraham ya, yaitu waktu kepercayaan Abraham diuji adik-adik. Saat itu Ishak anak Abraham sudah gede adik-adik, dan Tuhan berfirman kepada Abraham bahwasanya Abraham diminta untuk mengambil anak yang tunggal itu, Ishak, dan pergi ke tanah Moria dan mempersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Coba adik-adik, bagaimana perasaan Bapak Abraham? Dia punya anak satu-satunya, yaitu Ishak, dan sudah gede. Tetapi Tuhan pengen Ishak dikorbankan menjadi korban bakaran di tanah Moria. Wah, pasti Abraham kaget ya. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Lihat di ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Dia mempersiapkan semuanya bersama 2 bujangnya, mempersiapkan kayu, mempersiapkan keledai, dan mereka berangkat ke tanah Moria, adik-adik. Nah, setelah beberapa hari, akhirnya sampailah Abraham, 2 bujangnya dan Ishak ke tanah Moria. Dan Abraham dengan Ishak pergi ke atas gunung, dan di sana dia membuat mezbah bakaran. Wah, saat itu Ishak bingung kan adik-adik. Dia nanya kepada Bapak Abraham, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, tetapi di mana dombanya? Di mana domba yang akan dipersembahkan?" Tetapi Abraham menjawab Ishak bahwasanya Tuhan akan mempersiapkan dombanya untuk dipersembahkan. Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan dombanya. Saat itu adik-adik, Abraham langsung mengikat Ishak kan, dan ketika mau dikorbankan, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Ini seru banget adik-adik. "Jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tuhan bangga banget dengan Abraham adik-adik, karena begitu taatnya Abraham kepada perintah Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tersangkut di belukar. Dan Abraham mengambil domba itu, lalu dikorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Adik-adik, kejadian ini adik-adik, peristiwa ini membuat Tuhan sangat bangga kepada Bapak Abraham. Sampai-sampai Tuhan berfirman dengan sumpahnya kepada Tuhan sendiri di ayat yang ke-16. Katanya firman Tuhan ya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Wow, puji Tuhan ya adik-adik. Siapa di sini yang percaya kalau kita adalah keturunan Bapak Abraham? Angkat tangan. Kita adalah keturunan Bapak Abraham adik-adik. Kita mendapatkan janji-janji Abraham juga, bahwasanya kita akan diberkati dan menjadi berkat buat semua orang. Siapa yang percaya katakan amin. Amin ya adik-adik. Saat ini kita belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama, Bapak Abraham itu percaya meskipun tidak melihat. Itu adalah iman yang luar biasa. Meskipun Bapak Abraham belum melihat, karena Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang berjanji, maka dia percaya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Yang kedua adik-adik, kita belajar bahwasanya kepercayaan Abraham muncul karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Tadi di awal tadi dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita timbul dan kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan berdoa. Jadi
Di sini hubungan intim dengan Tuhan didapat dari berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar ya adik-adik. Kita sama-sama bertekun di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Itu akan membangkitkan iman kita. Amin. Amin. Yang ketiga adik-adik, iman dan percaya Abraham kepada Tuhan itu membuat Abraham taat kepada Tuhan. Apapun yang difirmankan Tuhan, Abraham mau melakukannya. Luar biasa adik-adik. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya kita akan melakukan firman Tuhan, kita percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kita, dan akan membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kalau adik-adik mendapat firman seperti ini di Amsal, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi adik-adik percaya enggak? Itu adalah janji Tuhan kepada kita, bahwasanya masa depan kita itu ada adik-adik. Meskipun saat ini kita pandemi, meskipun saat ini kita sekolahnya susah, percaya adik-adik, kita pegang firman Tuhan bahwa masa depan kita itu ada. Kita belajar sungguh-sungguh ya adik-adik, berikan yang terbaik. Apa yang kita bisa, kita lakukan. Dan kita percaya Tuhan berjanji bahwasanya kita akan diberikan masa depan. Ya adik-adik, kita semuanya belajar ya adik-adik. Belajar beriman seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham teladan kita di dalam iman. Dan ketika kita belajar bersungguh-sungguh, kiranya Tuhan menjadikan kita teladan juga buat orang lain. Karena kita adalah keturunan Abraham juga. Oke, siapa yang percaya kita diberkati Tuhan. Oh haleluya. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Saat ini kita mau berdoa. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Kami percaya kami adalah keturunan Bapak Abraham. Kami percaya Tuhan bahwasanya berkat-Mu, berkat Bapak Abraham juga kami terima Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami untuk percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada semua janji-janji-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami, beri kami kekuatan untuk bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, dan membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu hari ini. Tambahkanlah iman kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Adik-adik kita ulangi lagi sekali lagi ya. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Adik-adik jangan lupa ya dihafal di rumah. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Kak Maria kembali membacakan pengumuman. Yang pertama, untuk minggu depan kita masih ibadah online ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, dengarkan terus E-Radio di P-Hope Radio jam 4 sore. Jangan lupa adik-adik, jangan sampai kelewatan loh. Pengumuman ketiga, pemenang aktivitas minggu kemarin sebagai berikut. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.
adik-adik yang ada di link Facebook Era Kids. Nah, adik-adik bisa kirim videonya ke nomor di bawah ini ya. Atau bisa juga upload ke Facebook dan jangan lupa tag Facebook Era Kids ya. Oke, kakak tunggu videonya ya adik-adik. God bless you. Oke adik-adik, semuanya kakak undang untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk ibadah online kami hari ini Bapa. Engkau yang memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan kakak-kakak yang sudah berusaha agar kami dapat beribadah Tuhan dari rumah Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak yang sudah mengambil bagiannya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang yang telah mendengarkannya Bapak, yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun firman yang telah disampaikan Tuhan oleh kakak-kakak yang ada di sini Tuhan, dapat masuk dan dapat bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja kami. Engkau yang tutup bungkus Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami, setiap bagian yang ada di gereja kami Bapa, mulai dari pemimpin yang atas bahkan sampai ke bawah yang membersihkan gereja Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus selalu Bapa, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan dengan kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Kami mengundang Tuhan selalu untuk Tuhan Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya Engkau memberkati bangsa dengan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan bangsa di negara ini Tuhan masih dilanda Tuhan krisis penyakit Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan setiap pemimpin, bahkan setiap orang-orang yang ada di negara ini Tuhan. Kami mengundang Tuhan belas kasihan-Mu untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Dan sekiranya Tuhan, kiranya Engkau dapat jauhkan penyakit ini Tuhan. Engkau dapat angkat penyakit ini Tuhan, yang bahkan telah membuat kami berpisah sekian lama Tuhan, sehingga kami tidak dapat datang ke gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau angkat penyakit Tuhan, krisis yang melanda negara kami ini Tuhan. Bukan di negara ini saja, bahkan di setiap negara, bahkan di bumi ini Bapa. Kami percaya Tuhan berkat penyertaan-Mu selalu melingkupi kami, selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu mengundang Tuhan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar Tuhan Engkau selalu berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menutup bungkus kami, Engkau yang menyertai setiap jalan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk Bapa segala yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan dan selalu mengucap syukur Bapa. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kami mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk menerima berkat dari-Mu melalui hamba-Mu. Kembali kita diberkati dengan firman Tuhan yang begitu dahsyat, teladan iman. Kita belajar dari Bapak Abraham yang begitu luar biasa. Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman. Baik, ada dikasih Tuhan. Siapkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan adalah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau lihat anak-anak-Mu bersungguh-sungguh hati. Mereka belajar firman, mereka memasukkannya di dalam hatinya Tuhan. Bahwa iman yang begitu luar biasa dari Bapak Abraham menjadi contoh bagi kehidupan kami semua termasuk anak-anak. Tuhan, saat ini mereka mengangkat tangannya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dengan berkat kesehatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Beri mereka berkat kepintaran Tuhan di masa pembelajaran daring seperti ini. Tuhan beri hikmat yang luar biasa. Tuhan berkati tangannya untuk mengerjakan banyak hal, dan Tuhan buat berhasil. Demikian juga buat papa mama mereka, kesehatan dan ekonominya Tuhan berkati. Karena kami mengingat Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, memampukan kami semua mulai hari ini sampai nanti Engkau menjemput kami di awan-awan permainan kedatangan yang kedua kali, dan kami akan berpindah kekal di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.